kemudian ada lagi kasus stroke. Nah, kasus stroke itu saya juga baru pertama kali itu ngadepin yang kasusnya stroke-nya itu bukan biasanya kan masih bisa jalan yang datang, terus itu dalam beberapa terapi dengan herbal selesai, alhamdulillah, karena itu masih nggak terlalu berat lah gitu. Kalau ini yang datang terakhir dalam keadaan dibopong, nggak sama sekali itu, nggak bisa apa-apa, ngangkat badan juga nggak bisa. Terus itu saya sarankan keluarganya menjaga banget makanan, karena hasil diagnosanya beliau itu bersifat namanya lembab dan dingin, dan stres, ternyata beliau itu juga ada stres dan masuk terapi waktu itu saya pakai akupuntur, terus herbalnya itu namanya hip stroke, disarankan memang hip stroke itu aja. Sudah habis 2 botol, alhamdulillah beliau sudah bisa bangun, kemudian sudah habis tambah lagi 1 botol, itu bisa jalan, walaupun rambatan, itu terus berjalan sampai keluarganya itu sebelum saya berangkat ke sini, itu kan kasus yang saya sedang saya jalanin terapinya. Itu keluarganya menyampaikan, tolong sampaikan terima kasih kami kepada Pak Puji gitu. Ya, insya Allah akan saya sampaikan. Dan qadarullahnya ternyata ibunya ini karena tinggal di daerah Pulau di Jawa ini, dia minta pulang karena di tempat daerah Pamulang itu kan anaknya. Ya itu saya nggak kepegang lagi gitu. Jadi saya pergi ke sini, beliau pulang ke rumahnya gitu, diantar anaknya, karena beliau mungkin ya namanya itu kalau udah sepuh tuh mungkin pengennya di rumah sendiri gitu. Nah itulah kendalanya itu. Tapi itu pun sangat berkesan bahwa beliau dari mematuhi pola makan dan herbal yang kita berikan, hip stroke itu aja udah sangat banyak lah ya kemajuannya gitu. Kalau testimoni yang lain tuh kalau dalam ini ya, misalnya minyak, ada sampai yang fanatik, bahkan fanatik ya. Pokoknya saya maunya minyak namanya urotang. Kalau di sini kan profesi urotang. Itu bukan orang lain, tapi ibu saya sendiri. Sampai saya mau kesini, jangan lupa ya urotang 2. Untuk persediaan karena soalnya cuman cocok pakai itu katanya gitu. Dan dia pakai urotang tuh biasanya minum obat karena beliau diabetes ya. Dan ya udahlah, saya tuh nggak mau terlalu strict banget sama ibu saya, kadang-kadang saya takut dosa kalau ini gitu kan, dia masih suka makan ini makan itu, ya udahlah nggak apa-apa, dimaafkan, dia udah 70 lebih usianya, biar menikmati hidupnya, saya pikir gitu. Tapi sebenarnya kasihan gitu kan, tapi agak kalau ternyata ke keluarga sendiri nggak sebisa strict pasien, itu kelemahan saya gitu kali. Nah tapi beliau asas nyerinya misalnya di daerah paha itu biasanya minum analgesik itu sehari sampai 2 kayak makan kacang, makan kacang tuh udah jadinya menderita. Sekarang udah nggak lagi, cukup urotang aja beliau gosokin setiap hari lah, memang jadi inian beliau. Itu udah selesai, alhamdulillah, nggak rasa nyeri di pahanya itu udah berkurang jauh banget gitu. Begitu ya, insyaallah. Iya. Ada testimoni yang lain? Kalau bisa, ini makin asik ya. Iya, testimoni banyak Pak ya intinya ya, gitu. Nggak apa-apa, ya. 2 lagi ya nggak apa-apa. Ya. Memang berkesan yang punya ini ya cerita masing-masing. Kadang-kadang dari hal yang sederhana aja kita jalanin ternyata sangat banyak perbaikan lah, membantu kesehatan masing-masing pribadi kita sendiri gitu. Asal kita mau, intinya mau. Dan yang saya ini kan tekankan ke pasien itu olahraga penting. Ya itu seperti dibilang oleh guru saya, kita mau masuk surga tapi nggak mau sholat, kita mau sehat tapi nggak mau olahraga gitu. Itu saya sampai sekarang itu ingat banget, dan sepekan terapi itu saya sempatkan untuk saya pribadi itu
karena malu nanti kita nyaranin ke pasien, kita sendiri nggak menjalankannya gitu kan. Saya mengosongkan 1 hari itu untuk olahraga dan 2 hari di akhir pekan itu saya harus kayak misalnya ikut memanah. Kalau saya hari Selasa sampai terjadwal itu Selasa saya berenang, Sabtu Ahad saya memanah. Selebihnya kalau ada kesempatan saya jalan gitu. Oh, setiap bulannya ya? Setiap hari. Oh, setiap hari. Kan setiap minggu ya? satu pekan. Nah itu karena saya udah ngelihat sendiri pasien-pasien yang ini, dan saya juga merasakan. Sebenarnya saya juga, kalau boleh jujur, saya juga menerapi diri saya sendiri gitu. Itu saya nggak, dan ini nih uniknya di hari pelatihan ini saya mendapat banyak pencerahan. Itu tuh buat saya bertekad lagi nanti setelah saya pulang itu jangan sampai saya itu kecolongan gitu, dalam artian saya sibuk menerapi orang sementara saya tidak menerapi diri saya sendiri. Dalam artian saya yaitu mengabaikan pola hidup yang sudah saya sampaikan ke pasien, tidak saya jalankan, salah satunya olahraga. Dan saya untuk pelatihan kali ini sangat berkesan. Kenapa? Disinilah saya baru menemukan pelatihan yang mengajak kita pola hidup sehat tanpa omongan doang. Kita di sini pelatihan ini setiap pagi dan sore itu kita tuh olahraganya berupa namanya Tai Chi, dan saya awam dengan itu. Saya pokoknya mencoba dan saya harus bisa gitu. Dan prosesnya pokoknya berproses aja lah saya pikir, dan saya merasakan itu. Nah itu kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan di lingkungan, di keluarga besar PPHM ini gitu, di keluarga pengobatan holistik ini gitu. Makanya saya azamkan saya harus praktekkan untuk kehidupan saya selanjutnya setelah saya pulang, dan saya akan berbagi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasien-pasien yang datang itu, semoga menjadi amal jariah saya setelah saya sudah tidak ada nanti gitu. Begitu. Demikian pemirsa dimanapun tempat berada, insya Allah yang tentunya yang menyaksikan channel ini, dan luar biasa ya, masya Allah testimoninya beliau Bu Ranti. Jadi alhamdulillah manfaatnya banyak sekali, terutama tadi ya. Ini sangat unik sekali ketika pasien itu sudah 1 suntikan aja biayanya 35 juta ya. Iya. Dan kalau operasi 150 juta. Iya. Hanya mengatur pola makan itu yang didapatkan dari ilmu holistik ya. Ini luar biasa sekali. Jadi dan masya Allah ya, artinya ketika itu dipraktekkan bismillah, masya Allah, sampai akhirnya makan jadi enak, ya kan, dan seterusnya, dan insya Allah sudah sembuh total ya, sudah sembuh ya. Yang terakhir beliau itu menyatakan sudah enak, Pak. Saya bilang harusnya ibu kalau bisa cek ke medis, itu kan lebih alatnya lebih komplit gitu kan. Tapi beliau, saya sudah merasa enak katanya, gitu. Ya udah. Itu baik. Kemudian yang bisa diambil kesimpulan juga beliau yang insya Allah termasuk salah satu pengobat atau terapis yang tegas itu. Artinya terhadap klien itu ya enggak main-main. Kalau mau sembuh ya ikuti, kalau enggak ya sudah terserah kan gitu. Kemudian yang unik juga beliau ya dari hikmah pelatihan yang dilakukan 3 hari ini, pendalaman yang kedua ini, maka beliau berazam ya, artinya mau menerapkan ilmu itu untuk dirinya. Jadi ya ini sesuai dengan kapura maktan indallahi an taqulu nama la taf'alun ya, artinya amat besar di sisi Allah ya, yang mengatakan tapi tidak dilakukan. Nah ini kan berlaku kepada seorang tobib dan tobibah juga ya, artinya ketika klien diarahkan untuk pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, tapi dirinya itu lupa akan pola hidup dan pola makan yang sehat. Nah ini jelas-jelas ini pelajaran yang sangat berharga kepada pemirsa semuanya, masya Allah. Kemudian tentunya ada Gria Sehat atau kliniknya kan ada alamat ya. Silakan untuk nomor HP dan pelayanannya apa saja. Kemudian jenengan kan termasuk distributor juga ya.
Enggak, bukan. Oh, bukan. Agen di bawahnya. Agen, agen ya. Oke. Silakan untuk nomor HP dan tempat Gria Sehatnya. Saya tinggal di Pamulang, lengkapnya beralamat di Jalan Kenari 11, Blok AE 8 nomor 17, Sriwijaya, Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk menghubungi saya bisa via WA dengan nomor 087 877 999 045. Gitu ya, insya Allah. Ini nanti bisa, insya Allah apabila ingin konsultasi kepada beliau, nomor HP-nya sudah disampaikan. Kemudian kalau kurang puas ya, ingin menemui beliau juga alamatnya sudah disampaikan. Demikian, insya Allah mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya informasi penting ini. Maka Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.